Senyawa poliklorinated bipenil merupakan senyawa yang sangat berbahaya jika dibiarkan begitu saja di lingkungan karena sifatnya yang persisten, sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2020. Pada permen tersebut dijelaskan bahwa batas maksimum konsentrasi poliklorinated bipenil dalam minyak dielektrik sebesar 50 ppm. Tetapi pada kenyataannya, pada tahun 2015 sampai tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta UNIDO melakukan inventarisasi poliklorinated bipenil yang terfokus di seluruh Provinsi Pulau Jawa, yang dimana melibatkan lebih dari 1.000 perusahaan dengan 3.015 transformer yang berhasil diuji dengan tahun produksi berkisar antara di bawah tahun 1975 hingga 2013. Dari hasil uji dan analisa data didapat kesimpulan bahwa hanya 3,7% transformator yang terkontaminasi poliklorinated bipenil dengan tingkat konsentrasi di atas 50 ppm. Maka artinya pada transformator dan minyak dielektrik dari suatu perusahaan masih banyak yang terkontaminasi poliklorinated bipenil di atas 50 ppm. Untuk melindungi lingkungan dari cemaran poliklorinated bipenil, maka Permen KLHK Nomor 29 Tahun 2020 pada pasal 24 dengan bunyi 1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan PCB dan/atau menghasilkan limbah PCB, wajib melakukan penghapusan PCB sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2028. 2. Terhadap PCB yang telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan peraturan yang telah disebutkan, suatu perusahaan transformator perlu mengidentifikasi apakah transformator tersebut terkontaminasi oleh senyawa PCB atau tidak. Terdapat 3 cara identifikasi senyawa PCB. 1. Uji visual. 2. Uji cepat. 3. Uji laboratorium. Lalu konsekuensi apakah yang akan didapat jika tidak melakukan identifikasi PCB? Mari kita simak penjelasannya. Di dalam diseminasi Permen LHK tentang PCB yang diselenggarakan oleh KLHK, yakni bahwa pengelolaan PCB akan dikaitkan dengan program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di mana pada Permen LHK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Proper mengatakan bahwa perusahaan yang mendapatkan peringkat merah karena tidak melakukan pengelolaan lingkungan akan mendapatkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena penilaian pemeringkatan dari pemerintah kepada suatu perusahaan menunjukkan kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan hidupnya, di mana perusahaan yang mendapatkan peringkat di bawah biru akan berpengaruh kepada kepercayaan customer-nya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya, Pak. Jadi dapat disimpulkan menurut desimasi Permen LHK yang terkait dengan PCB bahwa perusahaan yang tidak melakukan pengelolaan akan berpengaruh pada peringkat penilaian kinerja perusahaan tersebut dalam pengelolaan lingkungannya. Mari bersama menjaga lingkungan dan mendukung program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara bebas PCB. PT Hiprowira Aditama siap membantu kalian dalam mengidentifikasi senyawa PCB dalam oli trafo.